Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yazid dari 10 TCKT 2 SMK Negeri 1 Ampel Gading. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai mikrotik. Kali ini adalah bab about router OS. Oke, jadi di sini kita akan mempelajari 3 hal, yaitu yang pertama router OS dan router board, yang kedua router OS fitur, dan yang ketiga name, type, serta arsitektur router board. Oke, kita masuk ke router OS. Jadi, mikrotik router OS sebelumnya sudah kita singgung bahwa mikrotik router OS merupakan software, sedangkan untuk router board adalah perangkat kelasnya. Di sini kita akan membahas tentang mikrotik router OS, yang terutama yaitu based on OS. Jadi, mikrotik router OS juga mempunyai sistem operasi yang digunakan oleh perangkat mikrotik router board. Mikrotik router OS dapat diinstal di PC atau sebagai VM dan standalone operating system berbasis Linux v3.5 kernel. Produk-produk mikrotik router OS contohnya yaitu mikrotik X68bit, Aneto, dan X mikrotik. Kita bisa cari ya teman-teman. Oke, jadi di sini itu banyak sekali contohnya. Yang akan saya contohkan yaitu X86bit Dinara sebagai contoh ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman contohnya. Mikrotik router board. Di sini mikrotik router board adalah built-in hardware ya teman-teman, dibuat untuk menjalankan operasi router OS, dan segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya, serta tersedia mulai dari low-end sampai dengan high-end router. Lalu lanjut ke materi selanjutnya yaitu router OS features. Yang pertama ada support 802.11a/b/g/n/ac wireless network. Ada dua ya teman-teman, jadi input dan output. Di sini kita akan mencari contoh dari inputnya yaitu CAP wireless. Nah, ini teman-teman contohnya. Bentuknya seperti piring ya teman-teman. Ini adalah CAP wireless mikrotik. Oke, kita lanjut. Jadi yang kedua ada routing, atau yang nama lainnya adalah RIP, OSPF, BGP, RIP-NG, dan lain-lain. Yang ketiga ada firewall dan NAT, fully customized Linux based. Yang keempat ada cost dan atau bandwidth management. Yang kelima point-to-point tunneling, atau bahasa lainnya PPTP, PPPoE, SSTP, dan lain-lain. Yang keenam ada user management, atau yang disebut juga dengan DHCP atau proxy, hotspot, radius, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada tools yang meliputi bandwidth stage, torch, mapping, MRTG, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya adalah router board name, yaitu mengkategorikan nama perangkat router board mikrotik berdasarkan 3 kategori teman-teman. Sebelum itu saya akan memberitahu jika word itu adalah OmniTK, Groove, SXT, LHG, DNAD, dan lain-lain. Lalu kita lanjut ke extensional naming atau nama ekstensional. Yang pertama, nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan, dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Yang kedua, contohnya yaitu RB600, RB800, RB1000, 1100, dan lain-lainnya ya teman-teman. Dan yang ketiga yaitu ada simbol name. Contohnya ini RB751. RB adalah singkatan dari router board ya teman-teman. Angka 7 itu menjelaskan tentang seri atau kelas router. Di angka 5 yaitu jumlah port Ethernet, dan angka 1 jumlah slot mini PCI atau wireless. Lanjut ada router board type. Contohnya di
Di sini ya teman-teman ada fotonya. RB yaitu router board, 9 adalah series ya teman-teman, jadi 900 series. Lalu 5 ada Ethernet, 2 ada wireless, UI adalah fitur board, dan 52C2ND adalah fitur wirelessnya, dan yang terakhir ada TC atau jenis casing. Atau teman-teman juga bisa dapat menggunakan kode lain pada router board, yang contohnya U support port USB, terus A adalah memori lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi, H more powerful CPU, G support port gigabyte, S support port SFP, 5 yaitu support frekuensi 5 GHz, 2 yaitu support frekuensi 2,4 GHz, 52 atau dual band 5 GHz dan 2,4 GHz, dan yang terakhir ada TC tower vertical case, yang ini ya teman-teman. Oke, jadi yang terakhir ada arsitektur router board. Arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis kinerja prosesor, dan software atau OS untuk setiap arsitektur juga berbeda-beda teman-teman. Jadi setiap software atau OS mempunyai arsitektur yang terdiri sendiri yang berbeda, tidak sama. Dan untuk melihat arsitektur Mikrotik lebih lengkapnya, teman-teman dapat berkunjung ke laman www.mikrotik.com/download. Jadi router board untuk arsitektur juga mempunyai contoh ya teman-teman, misalnya MIPSPI, SMIPS, ILE, PPC, ARM, X86 atau yang sudah tadi kita bahas. Terus MIPSLE, MMIPS. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari saya mengenai router board OS. Jadi sekian atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.